apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Gak kedengeran? Semuanya sehat kan? Coba kakak mau tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Yang hari ini penuh dengan sukacita, angkat tangannya, terus sambil senyum yang manis. Nah, karena adik-adik penuh dengan sukacita, coba karena pengen melihat senyum yang adik-adik yang paling manis, yang paling lebar. Dan juga yang sering Kak Rada dan Kak Ola bilang untuk peluk papa, mama, abang, kakak, adik, dan semua orang. Katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih pada semangat kan hari ini? Masih pada bersuka cita? Coba siapa yang udah mulai bosan sekolah minggu di rumah? Atau yang udah mulai kangen sama kakak Ola dan kakak Rada siapa? Kita harus tetap semangat ya untuk ikut sekolah minggu. Dan juga nih adik-adik, meskipun nih kita ketemu hanya lewat video saja, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, seperti yang Kakak Rada dan Kakak Ola selalu bilang, kalau Tuhan Yesus selalu ada dimanapun, di rumah Kakak Rada, di rumah Kakak Ola, atau di rumah adik-adik, dan di rumah semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang biar lebih semangat lagi, biar lebih bersuka cita lagi, Kakak Ola dan Kakak Rada mau ajak adik-adik untuk menyanyi satu buah lagu. Lagunya Kasih Itu Memaafkan. Wah, pasti adik-adik udah gak sabar ya. Semua anggota tubuhnya digerakkan, oke? Gak boleh lemas-lemas. Angkat tangannya. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Nyanyi bareng-bareng. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Adik-adik, tadi kita udah bernyanyi dengan semangat. Nah, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali Kakak Ola. Tapi ini adik-adik, sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngapain, Kak? doa dulu. Yuk adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipatkan tangannya, ikuti doa Kakak Rada ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Engkau yang berkati kami Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga duduk dengan manis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, lalu kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita mau ngapain, ayo? Mau main? Bukan. Mau tidur aja deh Kak. Bukan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yeay. Nah, sekarang adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, gak ngobrol-ngobrol, dan gak tidur-tiduran. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke, siap? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, cerita dimulai. Perumpamaan hamba yang jahat. Kerajaan surga ibarat seorang raja yang akan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Suatu hari ia memanggil seorang hamba yang berhutang 10.000 talent dan istrinya. Maka sujudlah hamba itu menyembah raja. Sabarlah dahulu Tuhan, aku akan melunasi semua hutangku. Tergerak oleh belas kasihan, raja pun menghapus semua hutangnya.
Tapi ketika hamba itu keluar dan bertemu hamba lain yang berhutang Bayarkan 100 hutangmu dinar segera. kepadanya, maka sujudlah hamba itu dan memohon. Sabarlah dulu Tuan, aku akan lunasi hutangku. Tapi hamba yang jahat itu menolak, bahkan memenjarakan hamba yang berhutang 100 dinar itu. Mendengar itu, raja menjadi marah dan Hai memanggil hamba yang jahat, itu. kamu telah menghapus hutangmu. Seharusnya kamu juga menghapus hutang temanmu seperti aku telah menghapus hutangmu. Maka marahlah raja itu dan memenjarakan hamba yang jahat itu sampai ia melunasi semua. Hutang itu adalah dosa, sama seperti Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Hendaklah kamu juga mengasihi dan memaafkan kesalahan setiap orang yang bersalah kepadamu. Adik-adik, kakak mau tanya dong, cerita hari ini tanya tentang siapa? Tentang seorang hamba yang jahat. Ada seorang hamba, dia memiliki hutang yang sangat besar kepada raja. Dan dia tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. Dia lalu memohon kepada raja agar hutang-hutangnya dihapuskan. Tolong aku, raja, aku tidak sanggup bayar hutangku. Akhirnya raja kasihan kepada hamba tersebut, adik-adik. Dia lalu menghapuskan hutang hamba tersebut. Tapi suatu hari ketika hutangnya sudah lunas, dia pergi dari istana. Dia ingat dia punya teman yang berhutang kepada dia. Dia lalu menagih temannya itu hutangnya. Hai kamu, mana hutangmu? Sini, bayarkan kepadaku. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu ke penjara. Adik-adik, hamba ini jahat sekali kepada temannya. Keluarga temannya tadi menjadi sedih karena temannya itu masuk penjara. Suatu hari, raja mendengar perlakuan hamba yang jahat ini. Lalu raja memanggil hamba yang jahat dan berkata, aku telah menghapuskan hutangmu yang sangat besar. Tetapi kau tidak menghapus hutang-hutang kawanmu yang sangat kecil itu. Raja marah kepada hamba yang jahat dan menghukum hamba yang jahat. Adik-adik, 1, 2, 3. Adik-adik, dalam cerita ini raja sangat mengasihi hambanya yang jahat. Raja tahu nih adik-adik kalau hamba ini tidak bisa membayarkan hutangnya kepada raja. Dan akhirnya raja pun menghapuskan hutang yang sangat besar dari hamba jahat ini adik-adik. Tetapi sayang sekali hamba yang jahat ini tidak melakukan hal yang sama seperti raja lakukan. Ia tetap memaksakan orang lain untuk membayarkan hutangnya dan malah menyakiti orang tersebut adik-adik. Ia tidak mengasihi orang lain padahal kan raja sudah mengasihi dia terlebih dahulu. Adik-adik, minggu ini ada satu kata yang mau kakak ajarkan kepada adik-adik. Apa itu katanya? Kata itu adalah maaf. Coba ulang lagi. Maaf. Wah, ada yang sudah tahu arti kata maaf? Maaf adalah kata yang kita ucapkan kalau kita berbuat salah kepada orang lain. Coba, siapa yang pernah berbuat salah kepada orang lain? Berbuat salah kepada papa, mama, abang, adik, dan kakak, atau semua orang, atau membuat orang lain sedih. Nah, ketika kita berbuat salah, kita harus mengatakan maaf. Maaf mama, aku salah. Maaf papa, aku salah. Maaf abang, maaf kakak, maaf adik. Maaf. Lalu kalau kita yang dibuat sedih kak gimana ya? Nah, kita juga harus menggunakan kata maaf. Kita harus memaafkan orang lain. Ketika kita dibuat sedih, marah, kesal, kita juga harus memaafkan orang
orang ya adik-adik. Nah, tapi kenapa ya kita harus minta maaf dan memaafkan? Itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang banget kepada kita. Tuhan sudah memaafkan kita loh adik-adik kalau kita sudah berbuat jahat. Tuhan bahkan memaafkan semua dosa kita di atas kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus rela sakit untuk memaafkan dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah memaafkan dosa-dosa kita dan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan juga lakukan, seperti yang diucapkan dalam doa Bapa Kami bagian ke-5. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Diulang lagi ya adik-adik. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya adalah ketika kita mengampuni orang lain, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Adik-adik bisa kan mengampuni orang lain? Adik-adik, ketika kita berbuat salah dan mengakui kesalahan kita menjadi anak Tuhan yang hebat. Dan juga ketika orang lain berbuat salah kepada kita dan kita mau memaafkannya, kita juga menjadi anak Tuhan yang hebat. Wah, Tuhan Yesus pasti senang dengan anak yang mau memaafkan dan minta maaf kepada orang lain. Tapi Kak, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya nih adik-adik, ketika adik-adik berantem sama abang atau kakaknya, adik-adik lebih dahulu minta maaf. Terus apalagi Kak Ola? Atau jika adik atau abang atau papa atau mama kita tidak sengaja memukul atau buat kita sakit, buat adik-adik sakit dan minta maaf kepada kita, adik-adik mau memaafkannya. Coba ikuti kakak. Maafkan aku ya, aku salah. Iya, aku maafkan kamu. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Dalam firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk mau minta maaf dan memaafkan orang lain. Nah, kita belajar juga adik-adik untuk mengasihi orang lain dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik sekarang udah tahu dong bagaimana caranya memaafkan dan minta maaf kepada orang lain. Untuk aktivitasnya nanti Kakak Ola dan Kakak Rada kirimkan melalui Papa Mama ya. Oke, jangan lupa dikerjakan. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Kita mau ngapain Kak? Karena tadi kita sudah belajar firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Yeay, bernyanyinya apa Kak Ola? Kasih pasti lemah lembut. Adik-adik udah pada tahu? Kalau ada yang belum tahu, ikuti ya Kakak Ola dan Kakak Ola ya adik-adik. Yuk kita bernyanyinya sambil berdiri. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang waktunya kita menutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dan menutup firman Tuhan hari ini, dan agar Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Buka tangannya, tutup matanya, nggak boleh ada yang ngobrol-ngobrol ya. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, bantu kami agar bisa mengampuni orang lain dan meminta maaf kepada orang lain jika kami memiliki salah. Tuhan, kami juga meminta maaf jika kami melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan kalau kami membuat hati Tuhan bersedih, membuat hati Tuhan menangis. Terima kasih segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik udah boleh lanjutkan kegiatannya lagi ya. Yang mau nonton boleh, yang mau main boleh, yang lapar perutnya mau makan udah boleh makan, yang mau bobo siang boleh bobo siang, atau ada yang belum mandi, siapa yang belum mandi? Siapa? Boleh langsung mandi ya biar badannya segar. Dan jangan lupa juga nih adik-adik pesan Kakak Rada dan Kakak Ola Apa itu Kak? tiap minggunya, yaitu untuk menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan ya sering-sering, terus makan makanan yang sehat, minum juga yang banyak ya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang Seru-seru. Kakak Rada dan Kakak Ola Pamit ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan Kakak Ola sayang kalian. Dadah. Ya.